Baik, salam Baku Dapa. Jumpa lagi dengan saya di Bitung TV Channel, ngobrol bareng Arham Licin. Hari ini bintang tamu kita adalah Ketua KPU Kota Bitung, dan kita akan membahas sedikit cerita-cerita tentang tahapan pilkada di masa pandemi yang baru saja tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja berbincang dengan Bung, biasa saya sapa Bung Desli Sumampo. Ketua, Ya, selamat datang di Bitung TV Channel. Kita jaga jarak ini karena masih suasana Covid, biasa protokol kesehatan. Apa kabar Ketua? ya baik-baik. Kemarin ada dengar-dengar sempat di pasca pilkada di rapid dan positif ya. Iya, ini terkait dengan pengakuan saya. Memang semenjak kami tahapan dalam melaksanakan pleno di tingkat provinsi, ya, memang kami setelah itu di rapid test, ya, rapid test antigen, dan pada tanggal 21 itu memang saya bersama teman, ya, itu ketika di rapid itu ya, positif, rapid positif, namun kami tidak ada gejala. OTG ya? Ya, kami OTG, tidak ada dengan sesak napas atau batuk-batuk, tidak sama sekali. Jadi kami harus melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Puji Tuhan kemarin hari Minggu ya sudah selesai, dan selama isolasi mandiri itu memang malah saya lebih fit karena di rumah itu cuma makan tidur, makan minum vitamin, ya. Justru tidak ada gejala Ya, COVID sama jadi sekali ya? tidak ada gejala sama sekali ya, mau baik sesak napas atau indera penciuman hilang, indera perasa hilang, ya, itu tidak saya alami ya. Mungkin berbeda ya, mungkin berbeda dengan teman-teman lain yang positif COVID-19. Jadi memang kalau saya juga melihat itu berbeda, masing-masing kasus itu berbeda. Tergantung antibodi. Tergantung antibodi masing-masing. Puji Tuhan saya termasuk di kategori ya imunnya cukup kuat ya. Sehingga sampai hari ini tidak ada masalah. Jadi ya isolasi mandiri sudah selesai, saya bisa beraktivitas lagi. Namun saya akan pastikan lagi ya, walaupun badan sudah sehat, tidak ada rasa gejala apapun, ya tetap saya akan pastikan untuk melakukan swab ulang untuk memastikan benar-benar bahwa sudah bebas, sudah aman. Ya, sudah aman dari COVID-19. Walaupun kalau di aturan itu OTG kan itu 10 sampai 14 hari, ya sudah selesai. Oke. Nah, itu tadi pengakuan dari Ketua KPU terkait kemarin ada sempat terpapar COVID, cuman tidak ada gejala dan sudah selesai isolasi mandiri. Makanya saya berani mengundang untuk di ngobrol bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Kalau belum selesai isolasi mandiri, saya juga takut mengundang karena sudah selesai berarti sudah aman. Nah, kita berbincang sedikit terkait Pilkada 2020. Ini tahapannya sudah selesai atau bagaimana Ketua? Ya, memang kemarin setelah pasca pleno di tingkat provinsi ya, kami sekarang memasuki pada tahapan untuk penetapan calon terpilih. Namun sebelum itu tentu kami ingin memastikan dulu ya, ada surat dari MK terkait dengan adanya gugatan-gugatan yang dialami di pilkada kali ini ya. Kalau di Kota Bitung tidak ada gugatan, ya tentu sesuai aturan kami minimal 5 hari sudah bisa melaksanakan Penetapan pleno penetapan calon terpilih. Setelah itu tentu administrasinya kami akan bawa ke pemerintah untuk seterusnya dilanjutkan ke pemerintah provinsi dan ke Kemendagri yang akan mengeluarkan SK dan melaksanakan pelantikan.
ada satu tahapan lagi terkait dengan penetapan calon terpilih. Sudah ada bocoran tanggal berapa itu Ketua? Bulan apa? Ya kemungkinan kami tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar bulan Januari ini. Bulan Januari. Paling lama ya kurang lebih Pertengahan Januari. Karena minggu kedua. Di MK sendiri itu memang ini sekarang sudah masa kerja ya, sudah masuk kantor. Tinggal kita menunggu hasil dan menunggu surat resmi dari atau MK. yang istilahnya itu di RPK ya, buku register perkara Mahkamah Konstitusi. Kita bercerita sedikit terkait ini, ada yang menarik di Pilkada Bitung kali ini, yaitu angka partisipasi pemilih yang naik tajam. Naik tajam ini tentunya ada kerja-kerja seluruh stakeholder, terutama jajaran KPU sampai di tingkat terbawah melakukan sosialisasi. Apa kiat-kiat sampai angka partisipasi pemilih ini naik? Ya, dan memang banyak faktor ya yang sehingga kami bersyukur juga pilkada pada tahun ini, pada tahun kemarin itu angka partisipasinya bisa naik yang kalau mau dibandingkan dengan pilkada 2015 memang angka kenaikannya cukup signifikan ya. Karena kalau di 2015 itu partisipasi pemilih kita 64,8% ya. Dan di pilkada kemarin ya, bulan Desember itu tahun 2020 kita berhasil mendapat di angka 78% ya. Artinya ada kenaikan sekitar kurang lebih ya 14%. Dan itu menurut saya ya itu hal positif yang sangat baik, sangat bagus bagi kami ya. Karena di tengah, apalagi di tengah pandemi COVID ini ya, banyak orang yang ketakutan keluar rumah, banyak orang yang takut bertemu dengan yang lain ya. Jadi itu memang tantangan tersendiri. Namun kami di jajaran penyelenggara pemilu itu baik KPU, sekretariat, BPK, PPS, KPPS dan juga dibantu teman-teman relawan demokrasi ya, kita bekerja maksimal meyakinkan kepada stakeholder, kepada masyarakat bahwa mari ayo kita jadikan pilkada kali ini adalah pilkada yang menggembirakan bagi semua orang ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ke TPS. Karena kami memastikan di TPS itu protokol kesehatan semua itu diberlakukan ketat ya. Dan memang itu yang kami wanti-wanti, yang kami pastikan agar supaya keselamatan itu nomor satu di TPS di saat kita melaksanakan pemungutan suara ya. Jadi kami bersyukur masyarakat akhirnya bisa tergerak ya, dan ya mereka jadikan pilkada ini yang memang pilkada yang pesta mereka ya, supaya tingkat partisipasi itu memang bisa tinggi. Nah, suka duka pilkada. Ini pilkada tahapannya berapa lama dari semenjak mulai itu sampai nanti di penetapan itu berapa lama rentang waktunya itu, Pak? Kalau di tahapan itu kurang lebih ada dari tahapan ya kurang lebih ada 13 bulan ya. 13 bulan. Sejak perebutan ya. Belum lagi ditunda lagi karena ada pandemi ini, disesuaikan lagi regulasinya ya. Jadi memang banyak tantangan yang kita lewati, namun karena kita sudah berkomitmen menjadikan pilkada ini adalah pilkada yang berkualitas, yang berintegritas dan menggembirakan dan bisa menghasilkan pemimpin yang baik, dan juga tentunya sukses penyelenggara dan sukses sebagai partisipasi semuanya bisa meningkat ya. Itu yang menjadi concern kami ya. Walaupun di tengah pandemi ini yang tentu semua orang kita mungkin ya dalam sejarah mungkin ini akan jadi catatan khusus bagi kami penyelenggara ya, karena mungkin ini sejarah pilkada di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan lagi yang akan terjadi. Ketua, terakhir sebelum kita mengakhiri video ini, seperti apa Anda melihat kualitas pilkada kali ini secara umum?
Ya tentu kami mencoba melakukan kesimpulan terkait pilkada yang sudah kita jalankan bersama ini. Tentu banyak faktor ya yang bisa sehingga pilkada kita kali ini ya bisa aman, bisa tertib dan juga sehat. Ya. Nah, peran serta dari semua. Karena sebagian besar masyarakat Kota Bitung, lebih khususnya itu sudah berpikiran dewasa ya. Demokrasi kita sudah semakin dewasa. Artinya kita tidak lagi ya berbeda itu hal biasa. Namun tidak menjadikan perbedaan itu sebagai dasar untuk memecah belah ya. Justru dengan perbedaan ya mereka bisa bersatu. Ya. Ini terbukti dengan tidak ada kekacauan ya. Masyarakat bisa menjalankan pemungutan suara dengan aman, dengan tertib, lancar, sehat, ya. Karena sudah ada kesadaran yang begitu tinggi. Karena demokrasi ini mahal, ya. Negara sudah menyiapkan semuanya, instrumen semuanya, ya. Tentu kita harus menjadikan demokrasi ini untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa menjalankan amanah rakyat, bisa mensejahterakan rakyat. Ya. Jadi tentu kami berterima kasih sekali, bukan cuma dari penyelenggara, ya, dari teman-teman pers juga yang membantu kami melakukan kritikan-kritikan yang konstruktif di setiap tahapan program dan kegiatan kami, sehingga kegiatan kami semua itu tidak pernah luput dari pemantauan, dari perhatian semua orang, dan semua tahapan kami ya terbuka kepada semua, tidak ada yang ditutupi. Makanya kami menjalankan semua tahapan kegiatan itu dengan transparan, dengan akuntabel, sehingga masyarakat bisa langsung mengawasi langsung, berpartisipasi langsung demi suksesnya pilkada di Kota Bitung yang kita cintai. Oke, Ketua, terima kasih atas kehadirannya di Ngobrol Bareng Arham Micin di Bitung TV Channel. Mungkin ada tambahan sedikit, kalau pesan atau kepada masyarakat terkait hasil dari pilkada ini, mungkin ada 1-2 pesan atau begitu ke masyarakat Kota Bitung sebelum kita menutup perbincangan ini. Ya, kalau dari kami ya tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Kota Bitung yang sudah berpartisipasi ya dari dari tahapan semua tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU itu bisa masyarakat berperan aktif. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada pemerintah kota, pihak Polres, Dandim, ya, teman-teman pers yang mendukung support sehingga pilkada di Kota Bitung itu bisa berlangsung dengan meriah, dengan aman, tertib, dan tentu sehat. Termasuk jajaran Bawaslu. Ya, rekan-rekan Bawaslu juga tentu memberikan kontribusi yang positif bagi kami. Karena mereka juga partner kami, ya tentu kami saling bersinergi untuk menghasilkan kualitas pilkada yang lebih baik lagi ke depan. Oke, Ketua, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Ketua KPU Kota Bitung, Bung Desli Sumampo, terkait suka duka Pilkada 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 yang sukses menaikkan angka partisipasi pemilih hingga 78% dan naik 14% sekian dari tahun 2015 yang lalu. Saya Arham Micin dari DNA Cafe and Resto. Sampai jumpa.